Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya Bu, terdengar. Terdengar Halo? Suara saya terdengar? Ya Bu, terdengar. Bu? Iya Bu, terdengar. Baik. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nunggu di waiting room lama ya. Ada error sedikit, Zoom-nya baru bisa masuk saya. Silahkan diaktifkan kameranya seperti biasa. Baik, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Karena sudah lewat hampir 10 menit. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, berdasarkan RPS itu hari ini kita akan berdiskusi tentang parafrase dan plagiarisme. Nah, sebelumnya, minggu lalu kan saya tugaskan setiap kelompok untuk mencari contoh kuesioner yang berhubungan dengan judul masing-masing kelompok ya. Sudah dapat atau belum? Ya, Assalamualaikum Ibu, maaf. Waalaikumsalam ya Nabila. Ibu, saya izin off cam ya Bu, soalnya mata saya sebelah kanan agak bengkak. Ngilu gitu tadi saya paksain on cam di biomedik Bu. Oke. Ya, makasih ya Ibu. Ya. Tugasnya sudah? Alvina? Bu, saya mau tanya. Yang tugas kuesioner itu kelompok saya cari judul yang itu agak susah Bu. Terus saya carinya yang kayak mendekati gitu Bu. Boleh gak? Nanti sambil kita lihat ya, satu persatu saya mau lihat. Alvina, nama-nama kelompoknya sudah pernah dikirim ke saya belum ya? Saya kok lupa ya. Kayaknya udah ya. Di foto ya? Apa di mana? Mau dikirim ulang Ibu? Waktu itu ngasihnya lewat apa ya? Saya agak lupa. Lewat WA. Dikirim ulang lagi boleh? Oke. Tuh, minumnya di meja, ambil. Oke, sudah ada di saya. Asti dan Faiza ada nggak? Ya Bu. Sorry, kamera saya ketutup. Oke, bisa di-share screen nggak kuesionernya? Saya izinkan bentar. Oke, sudah bisa share screen. Taruhnya di situ. Nah, judul kamu tuh tentang status gizi dan pola konsumsi junk food ya. Nah, ini aktivitas fisiknya nggak usah ya. Ininya aja, konsumsi fast food sama status gizi coba ke bawah deh. Ini FFQ-nya nggak usah. Coba naik. Ini aktivitas fisik. Terus ke bawah. Oh, iya. Ntar dulu. Naik ke atas lagi. Terus.
Saya mulai judulnya. Nah, stop. Stop. Pelan-pelan scrollnya. Oke. Berapa kali per hari, berapa kali per minggu ya? Pertanyaannya kayak gini. Terus, boleh lagi. Terus. Nah, ini teman-teman Asti, kamu coba tadi lihat nama-nama makanan yang tadi, itu kan sangat spesifik, terusnya ada jenis makanan yang kayaknya makanan daerah deh, coba deh. Naik lagi ke atas tadi. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Nah, kayak contohnya nomor 18 ya. Itu apaan sih? Rambak tenggiri itu apa sih? Tahu nggak kamu? Speakernya diaktifkan dulu, Asti. Speakernya diaktifkan dulu, di-unmute dulu. Iya, Bu. Nah, Nggak tahu, Bu. nah nggak tahu kan? Iya. Jadi kayaknya ada contoh yang lain nggak? Bentar, Bu. Saya stop screen dulu ya, Bu. Mm-mm. Faiza dapat nggak Faiza? Faiza mana? Faiza, mana Faiza? Nggak ada ya? Belum hadir ya? Faiza Hukmah, nggak kedengaran di saya nih suaranya. Saya, Bu. Nah, iya. Dapat nggak kamu? Ada. Coba di-share. Itu yang di-share sama Hasti apa? Nah, Itu sama, iya itu. ini ya. FFQ juga ya. Coba ke bawah lagi. Oke. Fast food. Terus. Ini soft drink. Terus. Aktivitas fisik. Naik lagi ke atas deh. Sebelumnya itu. Lagi. Terus naik lagi. Status gizi ya. Lampiran 7. Lampiran 6-nya apa? Ada nggak di atasnya? Oh, bukan. Ini inform consent. Oke, mungkin bisa dipakai, tapi memang tidak begitu detail ya. Coba ke bawah. Yang tadi ada nama-nama makanannya. Oke. Oh, kok ada Menarce ya? Agak naik ke atas halaman 102. Nah, ini nggak usah dipakai nanti, karena yang mau kita lihat tidak cuma perempuan ya, tapi perempuan dan laki-laki. Nanti lebih ditanya ke jenis kelamin saja, kemudian ke bawah lagi. Nasi putih, nasi merah, jagung, singkong.
protein, fast food-nya ke bawah. Fast food-nya, nah nanti list-nya mungkin bisa ditambahin ya. Fried chicken, donat, hamburger, pizza, mie instan, naik. Naik lagi tadi di tabel yang tulisan atasnya tuh kotak-kotaknya, lihat, saya mau lihat, nah stop. Lebih dari 1 kali sehari, 1 kali sehari, 1 sampai 3 kali seminggu, kurang dari 3 kali seminggu kali ya yang ini. Ini nih yang nomor 4. 1 kali sebulan sama tidak pernah. Oke, ini nggak apa-apa kayak gini. Terus sama status gizi ya. Oke, udah bisa dipakai deh. Paling nanti kamu tambahkan list jenis-jenis makanannya. Nah, boleh dicari dulu secara teori ya yang masuk dalam kategori junk food itu apa aja sih? Definisinya apa? Terus jenis-jenis makanan yang termasuk golongan junk food itu apa sih gitu ya. Supaya jelas nanti pertanyaannya makanan apa saja akan kamu tanyakan. Gitu ya, Asti sama Faiza ya. Oke, kemudian yang kelompok kedua, Anissa, Mutmainah, sama Jermain, gambaran low back pain, sudah dapat belum, Anissa? Sudah, Bu. Di-share silakan. Tunggu ya, Bu. Sebentar, Bu. Silakan. Yang lainnya sambil disiapkan ya, jadi nanti kalau sudah gilirannya langsung di-share saja. Langsung ke pertanyaannya. Ini udah kelihatan belum, Bu? Sudah terlihat. Oke, tadi halaman kedua. Di scroll down coba. Oke. Sudah berapa lama bekerja? Enggak ya, karena yang nanti akan jadi sasaran adalah teman-teman kamu ya. Boleh teman kampus atau teman SMA. Ya, jadi ini tidak perlu ditanyakan. Lalu ke bawah lagi, ini kan tentang bekerja ya. Apakah Anda sering mengalami, nah kan ini sebenarnya yang diminta buat proses pembelajaran daring nih selama 1 tahun. Tapi pertanyaannya memang yang mau kita tanyakan kepada responden adalah apa sering mengalami nyeri punggung bawah, kemudian tapi jangan banyak pertanyaan terbuka, coba naik. Nah, ini kayaknya lebih spesifik buat orang yang kerja. Coba naik lagi. Terus, tuh. Ini banyak jawaban kosong. Nanti kamu rada repot ininya, mengolah datanya. Terus, kok ada batuknya ya? Terus, ke bawah lagi. Ini Modified Oswetry Low Back Pain Disability Questionnaire. Oke, ke bawah lagi. Ya, terus ke bawah lagi. Terus? Nah, ini kayaknya terlalu spesifik. Ada lagi nggak yang lain? Ini bisa dipakai tapi nggak perlu diambil semua. Siapa? Anissa Mutmainah punya? Iya, Bu. Coba. Yang mau share siapa? Jermain juga, Bu. Kalian. Ya, yang mana Jermain?
Ini yang laki-laki nanti menjelang UTS rambutnya dipotong rapi dulu ya. Ini gondrong-gondrong banget nih, mentang-mentang nggak ke kampus. Ini Ya, Bu. dirapiin ya. Iya. Oke, terus ke bawah. Ke bawah lagi. Ini kuesionernya. Oke. Terus. Terus. Nah, yang perlu ini bisa nih. Ini bisa lebih sederhana ini pertanyaannya ya. Coba ke bawah lagi deh. Lagi, ini apa nih? Modified Pathway Disability Index. Oh, ini sama nih intensitas nyeri. Ini bisa dipakai. Tapi nanti kamu tanya lebih spesifik itu tentang masa pembelajaran daring. Maksudnya kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran kayak gini nih. Kita kan duduk terus ya kan? Nah, ada pertanyaan tentang intensitas menggunakan gadget seperti handphone atau laptop untuk proses pembelajaran itu dalam sehari berapa jam, kemudian lamanya duduk dalam sehari berapa jam, kemudian apakah melakukan peregangan atau tidak ya saat jeda perkuliahan gitu. Ya. Itu yang perlu ditambahkan dalam pertanyaannya. Ini untuk low back pain-nya nanti akan dipilih saja ya, dipilih beberapa pertanyaan yang memang penting untuk ditanyakan dan kalau dia terlalu panjang kita sederhanakan saja. Gitu. Ya, ini untuk tahapan berikutnya, tapi ini bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Kayaknya ini aja yang dipakai. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih juga, Bu. Ya, Andini dan Alvina sudah dapat? Andini, Alvina? Iya, Bu, sudah. Ya, silakan Sebentar. di-share screen. Oke. Ininya aja langsung kuesionernya aja. Di mana kuesionernya? Sepertinya yang ini, Bu. Ini hanya yang ini saja. Ini. Mm-mm. Visual fatigue Bentar. index ya. Apakah mata Anda kabur? Apakah mata Anda terasa lelah? Apakah mata Anda sering berkedip-kedip? Apakah bekerja pada komputer? Oke. Oke. Terus ada berapa pertanyaan ini? 10 ya? Banyak. Lebih. Terus 20 berapa nih? 22. Ya udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dipakai kuesionernya yang ini. Nanti berarti jawabannya selalu, sering, kadang-kadang sama tidak ya. Tadi jawabannya tidak pernah. Nah, tapi perlu ditambahkan pertanyaan juga karena kan tadi agak mirip sama yang proses pembelajaran daring yang di low back pain ya. Cuman yang ini kamu fokusnya sama kelelahan mata. Jadi ditanya tadi pertanyaan terkait dengan durasi penggunaan komputer gitu ya. Pembelajaran Ada daring. nggak? Ya. Ya.
Terus selain dalam proses pembelajaran, apakah Anda menggunakan gadget gitu ya, kayak main handphone atau apa itu kan perlu ditanyain tuh, dan berapa lama durasinya gitu. Jadi kita mau lihat penggunaan waktu rata-rata untuk menggunakan handphone. Nah, oke, ini bisa dipakai. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Terus kelompoknya Fahira dan Fahmi. Ya, Bu. Yuk. Yang lain sambil disiapin ya, jadi nanti udah gilirannya bisa langsung share screen supaya waktunya tidak terlalu lama untuk membahas kuesioner. Ini semua kelompok akan saya lihat. Kemudian setelah itu baru kita membahas materi yang baru. Sudah terlihat belum, Bu? Iya, langsung diarahkan saja ke kuesionernya. PHBS ya. Yang ditanyakan pola hidup sedentari. Ada nggak pola hidup sedentarinya? Terus kalau yang sedentari nggak ada, Bu. Saya udah Terus? cari. Jadinya yang mirip-mirip gitu, Bu. Ini, Bu. Bisa dibesarkan lagi nggak? Karena tulisannya ngeblur di saya. Oke. PHBS, makanan minuman. Saya makan 3 kali terus. Duduk pelan-pelan. Ya, Jangan pakai itu, di scroll aja bisa. Dia loncat. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan, terus ini standar pertanyaannya apa ya? Terus dari mana diambilnya maksudnya? Ke bawah lagi. Sebenarnya jauh beda, ini PHBS, bukan sedentari ya. Bukan mirip, tapi ini jauh beda. Perilaku hidup bersih dan kebiasaan merusak kesehatan. Oke, terus ke bawah. Terus, oke, udah selesai ya. Jadi, Fahira sama Fahmi dapat nggak Fahmi? Enggak, Bu. Dapat itu kan sebelum itu dicari-cari ada di Google-nya. Kenapa? Dicari-cari kenapa nggak ada? Iya, nggak ada. Sedentari susah. Masa sih? Kelompok yang itu dapat kok. Kelompok yang di kelas B dapat. Gini saja, karena untuk PHBS memang tidak ada di kelompok yang lain, silahkan didiskusikan Fahira sama Fahmi. Tetap mau judulnya sedentari atau mau ganti PHBS. Kalau yang PHBS ini bisa dipakai. Gitu ya. Ya, Bu. Berarti boleh ganti judulnya Ganti, ya, Bu? tapi judulnya bukan sedentari ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Iya, Bu. Gitu. Oke. Makasih, Bu. Yuk, selanjutnya Elvira sama Dinda Irli. Perilaku merokok ya. Iya, Bu. Sebentar. Atasnya dulu yang poin A-nya apa? Itu kan persepsi. Perilakunya mana? Pelan-pelan. Oke, nih Esa unggul. Oke, gender, usia, kelasnya nggak perlu ya, karena kan kita nanyanya ke seumuran. Terus. Persepsi remaja tentang merokok. Terus ke bawah lagi. Bunda. Tuh. Oke. Terus
Ini pengetahuan. Ini kuesioner yang kedua, Bu. Oke. Yang kedua maksudnya ini sudah kamu gabung ya? Iya. Oke. Kita pakai yang atas aja kali ya. Karena ini kayaknya tidak terstandar yang bawah. Kita pakai pertanyaan yang di atas aja tadi, itu boleh. Oke, tapi nanti rentangnya kan coba di halaman yang paling pertama, halaman 1, rentangnya, nah 1 sampai 5, pelan-pelan dong. Ke bawah lagi sedikit. Yang 1 sampai 5 tadi, bawah. Nah, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sama sangat tidak setuju. Nah, nanti kamu bikin rentangnya 1 sampai 4 saja, ya. Jadi yang ragu-ragunya tidak usah, karena kalau ada pilihan ragu-ragu, nanti orang akan kebanyakan menjawab ragu-ragu gitu ya. Ngambil jalan tengah gitu. Oke, itu bisa dipakai ya. Terima kasih. Kemudian Diva sama Ega tentang kesehatan mental. Bisa di-share? Iya, Bu. Ega, Bu, yang share. Oke. Mana gak? Kuesionernya mana gak? Bentar, Bu. Kami dua sama Diva dapetnya kuesionernya nggak kayak pertanyaan gitu, Bu, tapi kayak karakteristik gitu, Bu. Coba. Mana? Ini, Bu. Nah, karakteristiknya ini kan cuma, nah kamu nggak bisa ngelihat dari tabel, harus dari pertanyaannya dulu, karena ini nggak ada pertanyaannya. Iya, Bu, nggak dapet, Bu, yang kayak gitu, Bu. Ada kayak gini, Bu. Ada lagi nggak? Ini juga, Bu. Nih, Bu. Diva. Mana? Karena ini nggak kelihatan banget. Ada kok kuesioner kesehatan mental, ya. Kuesioner terstandar kesehatan mental ada. Coba dicari lagi ya. Jadi kata kuncinya cari kuesioner kesehatan mental. Gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Diva, dapat nggak? Dapatnya juga mirip-mirip Ega gitu, Bu. Ada kuesionernya nggak? Bentuknya seperti apa? Saya mau lihat. Kakak lagi main handphone, tak kalah. Kalah. Gimana, Diva? Ya, Bu, udah dikirim ke Ega. Oke, yang share. Ega yang share ya. Oke. Melita sama Aisyah disiapin ya. Setelah ini Melita sama Aisyah. Bentar ya, Bu.
Sudah? Juga, Bu. Ini masih yang tadi tuh. Kamu stop share dulu atau share ulang deh. Ini hasil. Kuesionernya ada nggak? Ini jurnal soalnya ya. Ini kayaknya di SLB nih nggak bisa. Soalnya ini yang diteliti sama penelitinya adalah anak dengan berkebutuhan khusus ya. Yang akan kita tanyakan manusia biasa tanpa ada indikasi tertentu gitu. Jadi pasti kuesionernya berbeda. Ya coba dicari lagi ya, Ega sama Diva ya. Iya, Bu. Ya, coba kata kuncinya cari aja kuesioner kesehatan mental terstandar gitu ya. Selanjutnya kelompoknya Melita sama Aisyah nomor kelompok 7 silahkan. Di-share langsung. Mana? Oke. Udah kelihatan belum, Bu? Iya, sudah. Oke. Terus. Oke. Udah, Bu, sampai situ doang. Sampai situ. Bawahnya habis. Bawahnya ini. Oh, tekanan darah ya. Oke, ini bisa dipakai. Tadi Aisyah sama siapa? Melita dapat nggak kuesioner yang lain? Sama Melita. Dapat, Bu, tapi sama juga ABC kayak gitu. Oke, coba di-share. Sudah terlihat, Bu? Belum. Mana? Ini, Bu, sudah. Belum kelihatan. Di saya masih folder kamu, belum kebuka PDF-nya. Yang di-share screen-nya aja, Melita. Sudah belum, Bu? Nah, baru bisa. Oke. Terus. Oke. Ini teh sama kopi ya? Iya, Bu. Kalau ada yang nanti kopinya. minum kopi. Terus. Ya, isi yang teh. Terus. Sudah, Bu. Oke, uji validitas ya. Nah, bisa dipakai yang ini juga bisa dipakai, tapi tehnya dibuang ya. Nggak usah ditanya tentang teh.
Lalu ada beberapa pertanyaan yang pilihannya terlalu banyak, itu sampai F, nanti disederhanakan saja gitu. Nanti akan ada modifikasi. Setelah ini mungkin di minggu depan ya teman-teman akan saya tugaskan untuk menginput kuesionernya ke Google Form, tapi nanti saya ajarkan dulu bagaimana cara menggunakan Google Form-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih Melita dan tadi siapa? Aisyah. Sekarang Aisyah, Bu. Hilda dan Desi kelompok 8. Hilda sama Desi mana? Iya, Bu. Speakernya kok berisik ya? Kamu nyetel radio atau TV di sebelahnya? Enggak, Bu, lagi di luar. Di sekolah ibu saya. Oke. Silahkan di-share. Siapa yang mau share? Saya, Bu. Oke. Sudah terlihat belum, Bu? Sedang loading. Nah, pelan-pelan deh ke atas. Kamu tentang apa sih nih? Tentang aktivitas fisik ya. Nah, aktivitas fisik status gizi ini coba yang atas, agak atas. Atas lagi. Atas. Bukan, maksudnya dinaikin. Dinaikin. Halaman sebelumnya. Ini kan gizi seimbang, ini nggak usah. Status gizi aja, berat badan, tinggi badan, perlu, terusnya naik. Nah, aktivitas fisiknya mana? Coba ke bawah deh. Khusus aktivitas fisiknya mana? Saya mau lihat pertanyaan tentang aktivitas fisiknya. Di scroll aja ke bawah. Mana yang aktivitas fisik ya? Ini kan bentuk tubuh. Coba naik lagi deh. Naik ke atas ya, Bu? Ini kan citra tubuh terus. Lagi agak cepet, bisa dinaikinnya agak cepet. Kayaknya bukan yang bawah ini. Lagi ke atas. Ini kan citra tubuh, saya mau lihat yang aktivitas fisiknya, Hilda. Nah, ini loh. Ini apa nih? Terus judulnya mana? Naik lagi ke atas. Ini gizi seimbang. Mana sih yang tentang aktivitas fisiknya mana? Coba yang kamu temui mana? Pertanyaan tentang aktivitas fisik. Ada kata-kata aktivitas fisiknya gitu, mana? Coba cari deh. Saya nggak ngelihat dari sini. Dan dari kuesionernya ya, Bu ya, berarti ya? Iya, saya nanya kuesionernya tentang pertanyaan tentang aktivitas fisiknya mana? Coba ditunjukkan ke saya.
Nih, yang nomor 6, Bu. Ya nggak bisa cuman satu aja. Terus ini masuknya kan masih ke tadi pola makan. Terus ke bawah. Ke aktivitas fisik itu pertanyaannya kayak gini, misalnya dalam 1 minggu atau dalam 1 hari berapa menit berjalan kaki, melakukan kegiatan berat atau tidak gitu loh. Pertanyaannya kayak gitu. Coba ke bawah. Ke bawah lagi. Ada lagi nggak setelah ini? Terus ke bawah terus. Ini kan citra tubuh nih. Ini masih citra tubuh. Nah ini loh aktivitas fisik. Kamu belum baca ya? Baru nyari doang ya? Yang dicari tolong dibaca ya, supaya nggak kelamaan. Terus ke bawah lagi. Nah, ini yang bisa dipakai ya. Bisa dipakai ini. Jadi yang ditanya nanti status gizinya sama aktivitas fisiknya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Agnan sama Aneliano. Agak cepet ya, tolong ya. Share screen-nya jangan, kan kamu yang mengoperasikan. Langsung diarahkan mana pertanyaan yang saya maksud gitu. Jangan ngandelin saya minta scroll up, scroll down. Pertanyaannya tentang apa? Hygiene, personal hygiene pada remaja. Ini laki-laki dua-duanya ya? Iya, Bu. Ini hygiene genitalia saat menstruasi loh. Iya, Bukan Bu. yang ini. Dapatnya yang wanita, Bu. Wanita. Terus Iya. kamu laki-laki gimana dong? Iya, ketemunya yang kayak gini, Bu. Si itu mana ya? Adnan Katanya nggak bisa masuk, Bu. nggak bisa masuk kenapa? Ada acara. Ada acara. Acara apa tuh? Saya juga kurang tahu, Bu. Oke, tapi dia udah dapet belum? Saya juga kurang tahu, Bu. Ini yang kamu dapat. Iya, Coba hygiene tar dulu. Tapi kamu yakin mau hygiene pada perempuan? Nanti kalau kamu yang nyebar kuesioner, terus kamu minta teman-teman perempuan kamu ngisi, pada mau ngisi nggak? Ya, insya Allah mau kali, Bu. Yakin? Nanti jumlah sampelnya agak banyak loh, 100-an 100 orang. Ya nanti didiskusin lagi deh. Paling kalau misalkan Cari. kira-kira nggak bisa itu, saya ganti yang cowok. Iya, personal hygiene secara, bukan ganti yang cowok, personal hygiene secara umum aja. Iya. Jadi yang ngisi bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau ini kan khusus saat menstruasi ya. Iya, Bu. Gitu. Ya, dicari lagi ya. Iya, Bu. Oke, terus Elia sama Nurul. Silahkan. Iya, Bu, bentar. Yuk agak cepet yuk. Tentang apa? Tentang zat besi gitu, Bu. Berzat besi ya. Iya. Ini pengetahuan. Terus terus ke bawah sikap. Terus dukungan sekolah nggak usah. Terus ini konsumsi tablet tambah darah, tapi nggak ada pertanyaan tentang makanan yang mengandung sumber zat besi ya? Ada yang lain nggak? Saya nemunya itu aja. Iya, Elia. Satu lagi siapa? Nurul? Nurul. Ada, Bu, ada di Elia, Bu. Coba yang punyanya Nurul. Kelihatan ya, Bu? Udah keganti belum? Udah. Ini sikap ya. Ini ibu hamil. Coba. Saya dapetnya rata-rata yang ibu hamil, Bu. Iya, Terus rata-rata. kamu nyarinya di mana?
Di Google, Bu. Di Google, bukan di doaj.org. Di doa saya nyari nggak nemu, Bu. Itunya 0, pencariannya 0. Iya, pencariannya 0, Bu. Kliknya di artikel, bukan di jurnal ya. Iya, Bu, di artikel. Kata kuncinya kuesioner ya? Iya. Iyalah, jurnal nggak ada yang lampirin kuesioner. Ini sebenarnya yang tadi yang Elia share yang pertama itu bisa dipakai, tapi perlu ada tambahan pertanyaan tentang konsumsi sumber-sumber zat besinya. Kalau di situ kan cuma tablet-tablet darahnya aja ya. Iya. Gitu. Jadi makanan yang mengandung sumber zat besi itu apa aja sih? Gitu. Ntar kamu cari, terus kamu tanya di dalam pertanyaan kuesioner itu berapa kali dia mengkonsumsi misalnya daging merah, kemudian hati, gitu, bayam, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Yuk, selanjutnya. Yang belum siapa? Tadi udah sampai mana sih? Baru 10 ya? Ayo agak cepet ya, Marcelita sama Fitri. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Ya. Aku sudah terlihat, Bu. Oke, sudah. Tentang apa sih? Tentang gangguan menstruasi. Ya. Oke. IMT, terusnya pola haid. Oke, rasa nyari. Terus. Oke. Ini kram perut, mual, kembung, suasana hati, lelah, terus jantung berdebar, nyeri. Oke. Oke, ini bisa dipakai. Oke, bisa dipakai ya. Kalau ini banyak dia contohnya. Marcelita ada yang lain nggak? Tapi ini bisa sih dipakai, nggak apa-apa pakai ini aja. Biar cepat ya, kita ke yang kelompok berikutnya. Terima kasih Fitri. Kemudian Farah dan Fatimah. Farah, Fatimah. Iya, Bu. Silakan di-share. Fatimah, Bu, yang yang Yuk, cepat. Kalau lama saya skip kelompok lain. Oke, sudah bisa. yang ini, Bu. Belum nongol di saya. Loh, Bentar dulu, jaringannya, Bu. dulu. Lagi loading. Di LP ya, penggunaan narkoba, pengetahuan dan sikap yang dilihat. Ayo coba ke bawah. Ada yang lain nggak? Kurang bagus pertanyaannya.
Masih loading di saya. Yang berikutnya tolong disiapkan ya, Haifa dan Gita. Lalu Joko dan Faisal. Ini hasil uji SPSS-nya. Kuesionernya langsung dikasih lihat ke saya coba. Nah, ini. Oke. Terus ke bawah lagi. Oke, ini pengetahuan. Terus. Ini bisa dipakai nih. Terus. Granat. Emang kita masih pakai granat ya? Terus. Terus. Nah, sikapnya bisa. Terus. Tindakan. Ada lagi nggak? Udah Bu, itu aja. Oke, ini bisa. Yang ini bisa dipakai ya. Yang tadi nggak usah ya. Oke, terima kasih. Farah dan Fatimah. Oh, sekarang Haifa dan kita. Ya Bu, Gita yang share screen Bu. Oke, silakan. Udah ada belum, Bu? Oke. IMS tingkat pengetahuan. Oke. Langsung ke pertanyaannya aja, ditunjukkan ke saya. Ya, ini benar salah. Lalu terus Udah Bu, sampai situ. oh, pengetahuan doang ya? Yang sikapnya ada nggak? Yang sikapnya ada Bu, tapi itu nggak tahu dari dari skripsi atau bukan Bu, jadi takut salah. Coba di-share dulu deh. Saya lihat dulu Haifa. Ya Bu, sebentar. Setelah ini Joko, Faisal udah siap belum? Cikal, udah Bu. Iya, setelah itu Cikal, Stefani dan Alvira. Mana? Oke. Nah, sikapnya. Ini lebih ke perilaku seksual berisiko ya? Coba ke bawah lagi. Udah Bu. Naik. Terus ini lebih ke perilaku seksual berisiko ya. Ada juga Bu yang dari skripsi, tapi itu kayak tetap betul salah gitu Bu. Pengetahuannya nggak ada. Itu pengetahuan betul salah itu. Oh. Oke. Yang tadi nggak apa-apa dipakai, tapi yang sikapnya belum ada nih. Nanti mungkin bisa dikombinasiin ya. Cuman ini pertanyaannya lebih ke
lebih ke perilaku berisikonya gitu. Coba nanti digabung dulu dalam kuesioner di Google Form untuk tugas berikutnya nanti ya. Ini disimpan aja dulu nggak apa-apa ya, Haifa sama tadi siapa? Gita. Oke, sekarang terima kasih ya. Sekarang Joko dan Faisal. Silakan Joko, Faisal, siapa yang mau share? Yang share Joko, Bu. Saya, Bu, udah muncul belum nih? Udah. Agak naik Oke. dulu. Iya, siap. Ini Bu. pengetahuannya terus oke. Ada 2 sih, Bu, kita, Bu. Terus Sikap remaja tuh, Bu. Lagi ke bawah lagi. Ada perilaku berisikonya nggak? Perilaku beresiko. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini bisa dipakai. Ada lagi yang mana? Ada lagi, bentar ya, Bu. Yang ini, Bu. Tuh. Nah, ini SMK ya? Iya. Terus? Ada sikap. Nanti ini antara keduanya bisa dipakai, tapi kayaknya lebih lengkap yang pertama tadi ya? Iya sih, Bu. Lebih lengkap yang pertama tadi. Oke, saya stop nih, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Sip, sama-sama. Oke, terus siapa lagi? Cika sama Alvira, silakan. Saya, Bu, yang share. Silakan. Judulnya apa? Soft drink, Bu. Soft drink. Kelihatan nggak, Bu? Iya, udah kelihatan. Tinggal kamu scroll aja. Ini yang pertama. Iya, ini identitas, status gizi, terusnya orang tua nggak usah ya. Terusnya pengetahuan. Oke, ini bagus. Ke bawah lagi. Terus. Agak cepat aja di scroll ke bawah, saya baca kok. Ya. Ya. Nah, food recall-nya nggak usah. Oh, nggak usah, Bu. Satu lagi nih. Ini inform consent. Kok inform consent-nya terakhir ya? Coba, tadi lihat dah food recall-nya. Food recall-nya kayaknya agak-agak ini dia. Agak-agak rumit nanti. Nama makanan, nama minuman tuh nggak pakai. Tapi ada pertanyaan nggak, seberapa sering Anda mengkonsumsi soft drink? Ada nggak pertanyaannya begitu? Karena itu yang perlu yang perlu ditanyakan itu. Nah, ini ya. Yang nomor 2 ya. Nah, sudah oke, bisa dipakai ya. Oke, terima kasih. Aisyah dan Gali. Iya, Bu, Aisyah sama Gali share screen-nya, Bu. Ya, silakan. Gali. Iya, di stop dulu itu. Udah terlihat? Lagi loading. Oke. Pernikahan dini ya? Iya, Bu. Pernikahan dini itu. Oke. Ini apa? Tadi jawabannya apa tuh? Coba agak naik ke atas dulu. Benar salah ya, pengetahuan ya? Adek, awas kena nenek, Dek. Kena nenek. Terus ke bawah lagi. Iya, saya udah lihat. Udah, Bu. Oke. Terus ada sikapnya nggak? Nggak ada, Bu.
Pengetahuan aja ya? Iya, pengetahuan aja. Ada yang lain nggak? Ada, Bu. Sebentar. Sudah terlihat? Faktor pendorong. Oke. Gimana? Ini sikap nih. Gimana? Terus ke bawah udah habis. Nah, ini digabung berarti ya? Oh iya, Bu. Oke, terima kasih. Nomor 17 Nabila dan Nova. Ya, Bu. Nanti Nova akan share screen-nya. Oke. Maaf Ibu, ini yang saya cari yang kayak gini. PE ya, ini PE. Terus ini formulir penyelidikan epidemiologi. Ini keberatan kamu. Yang saya minta apa sih? Perilaku pencegahan ya? Iya, Ibu. Coba mana? Ke bawah lagi deh. Terus ke bawah lagi. Perilaku pencegahannya mana? Nggak ada kayaknya mah kalau dari Kemkes. Oh iya Ibu. Coba ada lagi nggak? Ini. Nah, ini bisa nih. Oh iya Ibu. Nah, ini ya. Ini bisa dipakai ya. Oh iya Ibu, makasih Ibu. Yuk. Selanjutnya gambaran tentang minuman keras Hairunisa sama Maudina, siapa yang mau share? Hairunisa. Oke. Terus ini sikap ya tentang pengetahuan. Kalau pengetahuan kok kayaknya nanti diganti jadi benar salah aja deh. Kalau pengetahuan tuh harusnya benar salah. Jadi pernyataannya mungkin bisa ke seperti yang ada di sini. Ada berapa poin coba 1 sampai berapa, agak dibawahin lagi. 13, Bu. Ada 13. Nanti ini bisa mungkin jadi jawabannya kan di sebelah kanan ada 5 tuh, 5 pilihan. Nanti kamu jadiin benar salah aja. Terus ini baru sikap. Ya. Iya, Bu. 10 pertanyaan ini, nah perilakunya juga boleh deh. Ya. Nah, ini bisa dipakai. Ada lagi nggak contoh yang lain? Sebentar. Ini, Bu. Ini coba agak naik dulu. Oh, ini setuju tidak setuju ya? Iya, Bu. Terus ini lebih ke perilaku. Terus ada lagi nggak pengetahuannya? Ini kayak gini doang, Bu, kalau ini. Oh, ya udah yang tadi aja ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Pak Hairunisa sama Maudina. Sekarang Naufal dan Kawi Rizky. Iya, Bu. Saya yang share, Bu. Ya. Alvina, di sini ada 1 orang yang nggak masuk. Coba kamu ini ya, chat di sini siapa yang nggak masuk. Oh, tadi kayaknya temennya siapa tuh yang cowok yang nggak masuk. Nanti saya absenin. Oke, Kawi.
agak diperbesar. Dapatnya di script ya. Kalau di script dia nggak bisa di-download kecuali kamu Maaf punya Bu, akun. salah Bu, bentar. Salah. Mana sih tadi? Budaya literasi. Oh ini dia. Literasi kesehatan. Nah. Udah ada belum Bu? Ini Bu. Oh ini pengetahuan gizi ya? Iya. Iya Bu, soalnya kalau mencari literasi kesehatan itu terlalu umum, jadi yang keluar macam-macam dari kesehatan tersebut Bu, jadi bingung. Oke. Membaca label gizi ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi ini kamu nemunya yang ini terus coba lihat dulu deh kuesionernya kayak gimana. Kalau kita searching ada tulisan remajanya, kebanyakan yang keluar tentang reproduksi Bu, nggak apa-apa Bu. Reproduksi. Kesehatan reproduksi ya berarti ya? Iya. Terus kalau yang ini coba. Terus berarti ini baca kemasan ya, tentang kemasan pada label pada kemasan ya. Ini bisa sih, bisa. Terserah kalian aja berdua mau spesifik di sini atau mau coba cari yang lain. Tapi secara kualitas kuesionernya sudah baik, bisa dipakai gitu ya. Silakan didiskusiin aja berdua ya. Kalau yang Cashpro kan tadi udah ada banyak tuh yang tentang HIV/AIDS, kemudian menstruasi dan lain-lain. Kalau misalnya kamu mau fokus di sini nggak apa-apa. Kalau yang kesehatan lingkungan boleh Bu? Kayak gimana tuh caslingnya? Bentar. Yang seperti ini Bu. Kayaknya lebih nggak nyambung deh, masih nyambungan yang tadi. Karena ini spesifiknya di rumah sakit kayaknya. Oh ini pengetahuan tentang kesehatan lingkungan ya. Nah kalau literasi itu lebih kepada budaya membaca gitu. Kalau tadi kan di gizi budaya membaca label ya, itu masuk ke dalam budaya literasi juga. Gitu. Sebenarnya sih waktu saya bikin tema ini, saya lebih terfikirnya mencari studi tentang budaya literasinya masyarakat terkait dengan kesehatan yang supaya tidak mudah termakan hoax gitu. Ya, bagaimana upaya mereka untuk meng-cross-check ulang informasi yang didapatkan dari sosial media, itu apakah benar atau tidak, kayak gitu-gitu loh. Tapi memang umum sih, kalau yang tentang COVID misalnya, bisa kalau misal kamu spesifikkan karena sekarang masih pandemi gitu. Tapi kalau yang tadi kamu sudah dapat tentang membaca label gizi, itu juga nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau yang ini terlalu jauh ke literasi, lebih ke kesehatan lingkungannya kalau yang ini. Ya, jadi saya lebih prefer yang tadi kamu di bagian gizi tadi ya, membaca label gizi itu ya, pada kemasan. Oke. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Satu lagi ya. Kavina dan Anisha. Silahkan. Ya, Bu, Anissa yang... Bentar, Bu. Yuk. Oke. Memilih makanan jajanan. Kan risiko obesitas. Yang lain ada nggak? Ada. Mana? Enggak, Bu. Ini aktivitas fisik. Ya, yang tadi dapat aktivitas fisik juga bisa nyontek di sini nih pertanyaannya ya. Masuk ke dalam.
obesitasnya aja. Mana? Terus ke bawah? Nggak apa-apa, terus ke bawah. Saya mau lihat, di scroll aja. Sampai 8, sampai 9 aja, Bu. Udah nggak ada lagi? Enggak. Berarti pola makan aja deh. Kalau ini kan lebih ke aktivitas fisiknya ya. Coba lihat deh pola makannya. Ini pengetahuan, terus oke. Oh, 2 ini ya? Iya. Berarti nanti judulnya kamu ganti ya? Judulnya apa, Bu? Pengetahuan dan sikap. Pengetahuan dan sikap dalam memilih jajanan. Tapi masalahnya nanti kuesioner kamu ini kan sasarannya ke teman-teman saja gitu, bukan ke adik-adik kelasnya. Ya, nanti disesuaikan lagi deh. Kalau misalnya, atau gini, kamu nanti coba cari gitu, nanti minggu depan konsul ke saya, ada nggak yang lebih cocok tentang faktor risiko obesitas, apa aja sih yang menyebabkan obesitas gitu. Karena nanti kita, Bu. mana? Ada lagi. Tapi ini kayak SLB gitu loh, Bu. Tapi pertanyaannya gimana? Seperti ini, Bu. Terus ke bawah deh. Oke. Nah, kayak gini nih, ada faktor keturunan ya. Terus pelan-pelan. Nah, ini jam berapa makan? Tapi nanti ini kan yang ditanyakan orang tuanya. Nanti tinggal bahasanya saja yang diganti, lebih langsung ke orang yang ngisinya, ke mahasiswanya atau ke teman-teman kamu, teman SMA kamu gitu ya. Oke, baik, Bu. Iya, lebih cocok yang ini sih. Kalau tadi kan cuman kayak jajanan gitu. Oke. Nah, cuman aktivitas fisiknya nggak usah. Ya. Berarti sampai yang 28 ini aja ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Yuk. Nah, masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya mau share materi ya. Saya akan jelaskan satu materi. Jadi untuk pembuatan kuesioner dalam Google Form minggu depan mungkin baru akan saya jelaskan bagaimana caranya. Yang minggu ini saya menjelaskan materi tentang plagiarisme dulu dan parafrase. Yang kemudian akan ada tugas mingguannya individual. Teman-teman memparafrase artikel, bukan artikel sih, hanya potongan artikel saja. Nanti linknya saya kasih ke PJ ya. Atau bisa diakses di e-learning. Seperti itu. Sebentar, saya akan share dulu. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Oke. Sudah slideshow? Sudah, oke. Cara merujuk informasi dan menulis daftar pustaka. Mungkin waktu di awal penjelasan tentang RPS saya sempat menyinggung bahwa sebagai akademisi gitu di bidang kesehatan, sebenarnya tidak hanya di bidang kesehatan ya, semua akademisi itu dituntut untuk mampu menulis secara ilmiah. Yang kemudian kalau teman-teman sudah mulai menulis secara ilmiah, itu kan harus mencari sumber ya. Kayak tadi saya minta tolong cari contoh skripsi atau penelitian orang dan kita bisa modifikasi kuesionernya. Nah, itu kan ada sumbernya, siapa sih yang menulis duluan gitu kan. Nah, itu secara etika kita harus mencantumkan siapa penulis
penulisnya gitu, dan melampirkan itu linknya di mana sih, bisa dilihat di mana kayak gitu. Itu adalah upaya untuk menghargai hasil karya orang lain ya, karena ketika kita menulis kemudian tulisan kita yang sebenarnya itu melihat contoh orang atau bahkan meniru secara sama persis, kemudian tidak kita tuliskan bahwa itu diambil dari sumber mana, maka itu masuk ke dalam plagiarisme atau penjiplakan ya. Jadi kalau secara sederhana plagiarisme itu kayak misalnya zaman sekolah gitu ya, lagi ujian, terusnya kita nanya jawaban ke teman di sebelah, PG ataupun Esa ini jawabannya apa, A, B, C, D, apa E gitu, kasih kode-kode dari angka 1 sampai angka 5 misalnya gitu ya. Nah, itu masuk ke tindakan plagiarisme sederhana. Nah, kalau misalnya tindak lanjutnya dalam level universitas itu lebih berbahaya karena masuknya adalah hukum pidana ya, kriminalitas. Jadi kalau akademisi yang menulis atau hasil karya ilmiahnya itu ketahuan plagiat hasil karya orang lain, kemudian dia tidak cantumkan sumbernya atau dia copy paste, walaupun dia cantumkan sumber tapi di copy paste persis sama gitu dari A sampai Z-nya, itu masuk ke pada plagiarisme. Maka saat kita merujuk informasi harus dinyatakan dengan jelas sumber penulis aslinya. Terus kalau kita lihat buku, terus halaman berapa, nah itu juga harus dicantumkan halamannya dan di akhir di daftar pustaka lengkap, citasinya lengkap. Kayaknya di bahasa Indonesia juga sudah diajarin secara teknik manualnya ya, bikin sistem Harvard atau Mendeley sudah diajarin. Nanti kita akan belajar menggunakan aplikasi Mendeley-nya. Nah ini ya melanggar hak atas kekayaan intelektual kalau kita tidak mencantumkan sumber aslinya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan tugas makalah atau paper gitu dari dosen, kemudian harus ditulis, ataupun nanti saat menulis skripsi, itu yang harus diperhatikan, setiap paragraf yang kalian tulis, itu harus ada sumbernya minimal 1 sumber, gitu. Kecuali itu memang rangkaian kata-kata kalian sendiri yang tanpa melihat ini sumbernya dari mana. Baru nggak perlu dicantumin. Tapi biasanya setiap paragraf itu ada 1 sumbernya. Jadi di akhir paragraf ditulis dalam tanda kurung, misalnya pakai metode Harvard, nama akhir si penulisnya siapa yang kita kutip gitu, atau yang kita rujuk, kemudian tahun terbitannya, tahun berapa sumber itu diterbitkan, dan halaman berapa kalau misalnya dia berupa buku gitu ya, atau misalnya e-book. Seperti itu. Kemudian ini bentuk-bentuk tindakan plagiarismenya macam-macam. Yang tadi saya bilang contohnya ya, tulisan orang kita aku-akuin gitu kan. Terusnya kalau kamu mencari gambar atau grafik atau tabel di internet misalnya, atau di buku terus kamu foto, terus kamu tempel ke tugas kamu, makalah atau artikel kamu, tanpa kamu mencantumkan sumbernya, itu juga masuk ke dalam tindakan plagiarisme. Jadi setiap tabel atau gambar yang kita lihat dari tempat lain atau dari sumber lain juga harus dituliskan sumbernya dari mana. Terus kayak kamu kerja kelompok, terus nama teman kelompok kamu nggak kamu tulis, kamu cuma nulis nama kamu sendiri gitu ya, kamu aku-akuin, ih saya kerjain sendiri nih, teman saya nggak ngerjain. Nah itu juga masuk ke dalam plagiarisme, padahal temennya ikut bantu ngerjain gitu ya. Jadi mengakui karya bersama sebagai karya sendiri. Nah ini banyak sekali contohnya. Tadi secara umum sudah saya jelasin. Nah bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang plagiarisme ide orang, kita akuin sebagai ide sendiri gitu, atau plagiarisme isi yang tadi saya bilang data dari orang kita tulis tapi tidak kita sebut sumbernya, atau kata demi kata ini copy paste plek sama, itu disebut plagiarisme kata demi kata, atau plagiarisme mozaik. Misalnya, saya mau trik supaya nggak terlalu kelihatan nyontek, saya nyari dari sumber banyak, saya kopas dari 10 sumber, tapi dikopas semua. Itu namanya plagiarisme mozaik, disambung-sambungin, gitu ya. Tapi kopas, terusnya nggak ada sumbernya misalnya, ataupun ada sumbernya tapi full kopas. Nah, itu masuknya ke dalam plagiarisme mozaik. Maka ada upaya yang perlu dilakukan supaya nggak masuk plagiarisme tuh gimana caranya gitu. Nah, caranya adalah dengan membuat kutipan. Ya, kutipan dapat dilakukan dalam 2 macam cara. Yang pertama adalah kita mengutip secara langsung, ya. Yang kedua adalah mengutip secara tidak langsung. Nah, ini sistem pencatatan dokumen sebelum kita masuk ke kutipan,
Itu kalau dulu di bahasa Indonesia mungkin di SMA pernah belajar ada catatan kaki ya, ada head note, ada footnote, mungkin masih ingat yang ada ibid, objit, lobjit gitu ya. Nah, di bagian bidang kesehatan sekarang kita tidak lagi memakai catatan kaki, tapi lebih kepada langsung mengambil kutipannya, lalu ditulis sumbernya langsung di dalam paragraf itu, minimal nama dan tahun. Nah, nanti di akhir di daftar pustaka baru dimasukin sumbernya. Jadi di bawah-bawah halaman itu nggak ada lagi catatan kaki ya, karena sudah tidak berlaku gitu. Nah, kemudian tadi udah saya jelasin. Nah, untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme dari hasil karya kita bisa melakukan 2 macam jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung gampangnya kayak gini. Kamu boleh masukin tulisan orang atau sumber yang copy paste, sama persis. Tapi ada note-nya, ada catatannya. Jadi yang pertama adalah kalau kamu mau mengutip terjemahan Al-Quran misalnya, itu kan nggak mungkin ya dirubah-rubah ya. Nah, terjemahan Al-Quran atau misalnya undang-undang atau pasal ya dalam peraturan tertentu. Nah, itu kan nggak mungkin tuh ditulis dengan bahasa yang lain karena akan memberikan makna yang berbeda. Nah, itu kamu masukkan ke dalam kutipan langsung. Caranya copy paste ya. Kalau misalnya dia dalam halaman Microsoft Word kita itu 1 sampai 3 baris saja jumlahnya, tidak terlalu panjang, maka disebut sebagai kutipan langsung pendek gitu. Cara menulisnya langsung digabung dengan paragraf kita tanpa terpisah, lalu jarak teksnya juga sama. Kalau misalnya aturan makalahnya 1,5 spasi, maka kutipan langsungnya juga 1,5 spasi. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kutipan langsung yang panjang, itu kalau ternyata kutipan kita lebih dari 3 baris, misalnya kamu menerjemahkan ayatnya sampai 2 atau 3 ayat, itu kan pasti agak panjang tuh. Nah, caranya adalah ditulis dalam kutipan langsung panjang, ya, kutipan langsung panjang itu, tapi kamu tidak boleh menggabungkan dengan tulisan yang ada di paragraf sebelumnya. Jadi dia bentuknya seperti apa, bikin alinea baru atau paragraf baru, lalu dia rada dempet, jaraknya hanya 1 spasi. Dan biasanya ditandai dengan tanda titik, dengan tanda baca di akhirnya ya, seperti itu. Dan dia agak menjorok ke dalam. Nah, kalau ini kutipan langsung pendek, ini agak panjang 5 baris, tapi sebenarnya kalau di Microsoft Word dia paling cuma 3 baris ya, 2 atau 3 baris. Nah, ini kutipan langsung. Menurut Sutrisna, dia tanda kutip, ada tanda kutipnya kalau kutipan langsung ya. Pada keadaan di mana lalalala sampai adalah tepat. Nah, karena penulis namanya sudah disebut di depan, Sutrisna, di akhir kamu cukup mencantumkan tahun dan halamannya saja. P itu page ya, seperti itu. Nah, kalau kutipan tidak langsung, tadi kutipan langsung ya, kutipan langsung kayak gitu, semuanya perlu ditanda kutip. Kalau dia agak panjang, maka tanda kutipnya ditulisnya di bawah paragraf gitu. Jadi kutipan langsungnya terpisah dari paragraf yang merupakan bukan kutipan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling lazim digunakan adalah kutipan tidak langsung, karena kita nggak mungkin dalam makalah kita isinya ngutip semua, ya kan? Pasti ada penjelasan di sana kan, ada narasi. Nah, narasi ini perlu disampaikan atau dituliskan ulang dalam bentuk kutipan tidak langsung. Nah, bahasa gampangnya, kutipan tidak langsung itu kita menuliskan ulang sumber, tapi dengan bahasa kita sendiri. Contoh, ya, misalnya saya menyampaikan pesan kepada PJ, tolong disampaikan kepada teman-temannya bahwa minggu depan mahasiswa mendapatkan tugas mencari 2 contoh kuesioner yang berhubungan dengan judul masing-masing kelompok. Itu perintah dari saya. Nah, si Alvina menyampaikan ke teman-teman, satu kelas pasti menggunakan bahasa yang berbeda kan? Hai guys, misalnya, ini ada tugas penulisan ilmiah, setiap kelompok harus cari minimal 2 contoh. Nah, perkataan yang keluar dari mulutnya si Alvina itu masuk ke dalam parafrase. Ya, jadi menyampaikan ulang pesan dari saya, tapi menggunakan bahasanya si Alvina sendiri, gitu. Paham nggak maksudnya?
Itu namanya parafrase. Nah, namun parafrase yang dimaksud dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk suara gitu ya, atau perkataan lisan, tapi dalam bentuk tulisan. Jadi untuk parafrase bisa ditulis secara langsung dengan bentuk paragraf biasa, tetapi tetap harus mencantumkan sumber gitu di akhirnya, tahun dan nama. Kemudian ini saya nggak perlu, catatan kaki juga tidak perlu, karena tadi saya bilang dalam dunia Kesmas itu tidak lagi kita menggunakan catatan kaki ya, seperti ibit, opcit, lopcit gitu-gitu sudah tidak berlaku, sehingga singkatan juga nggak perlu dijelaskan. Nah, ini untuk jenis format penulisan daftar pustaka yang berlaku dalam dunia akademis ya. Ada Chicago, ada ADP, ada MLA, ada APA, ada Harvard, ada Vancouver. Nah, yang sering kita pakai adalah dua metode terakhir, metode Harvard dan metode Vancouver. Kalau metode Harvard biasanya dipakai untuk penulisan makalah. Misalnya kamu nanti dapat tugas dari dosen bikin makalah atau penulisan skripsi nanti di semester 8. Nah, itu metodenya pakai format Harvard yang mencantumkan nama akhir, lalu tahun dan halaman. Nah, ada juga dengan menggunakan metode Vancouver. Kalau Vancouver ini biasanya ditemukan di jurnal-jurnal, ya. Jadi kalau kita menulis jurnal, pakai metode Vancouver yang cukup mencantumkan angka saja. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai jumlah sumber pustaka kita selesai. Seperti itu. Tapi saya tidak akan mengajarkan lagi secara manual ya, karena seharusnya sudah ada di Bahasa Indonesia semester yang lalu. Jadi nanti kita langsung belajar otomatis saja pakai Mendeley. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin lagi nama depannya, terus urutan habis nama itu tahun, apa judul, tahunnya dalam kurung atau enggak, judul dimiringin apa di garis bawah, apa gimana, itu nggak usah dihafalin lagi. Karena formatnya sudah ditentukan di dalam Mendeley. Seperti itu. Ini contoh-contoh. Jadi saya enggak enggak saya jelasin secara detail. Karena sudah era digital ya, jadi nggak perlu dihafal. Kalau dulu perlu dihafal. Nah, kemudian saya mau share data Turnitin. Jadi teman-teman, karena sekarang eranya digital, kalau ada tulisan yang ternyata dia plagiarisme, itu bisa dideteksi ya. Bisa dideteksi, contohnya saya mau menampilkan tugas mahasiswa, kakak kelas kamu ya. Jadi saya pasti akan mengecek di aplikasi Turnitin. Jadi ada aplikasi yang namanya Turnitin, kemudian teman-teman bisa ketahuan ini copy paste atau bukan. Sebentar, saya mau buka dulu. Waktunya sudah habis ya. Sebentar lagi selesai ya. Cuman ngasih lihat contoh saja. Hasil Turnitin. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini adalah hasil. Bisa kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya PDF-nya. Nah, teman-teman, di sini coba dilihat. Ini ada yang ditandai warna hijau, biru, coklat. Kemudian ada angka-angkanya ya. 2 gitu ya, ungu. Nah, merah gitu. Ini apa? Ini bukti bahwa kamu nyontek gitu. Nggak diparafrase. Ya, nggak diparafrase. Nah, untuk lihat bagaimana berapa persen sih kamu nyonteknya nggak diparafrase, ini si aplikasi sudah bisa mendeteksi bahwa ternyata tulisan ini, similarity index-nya, indeks kemiripan dengan hasil tulisan orang itu 56%. Sehingga perlu kamu perbaiki lagi gitu. Biasanya standar similarity index itu maksimal sekali 25% dari tulisan kita. Jadi nggak boleh sama persis, maka harus diparafrase. Nah, cara parafrase seperti apa? Saya mau kasih lihat
contoh plagiarisme, tapi ini berbahasa Inggris sih, cuman saya mau ini aja ya, mau mencontohkan aja. Jadi gini teman-teman, plagiarisme itu bisa berdampak fatal. Misalnya gini, kamu skripsi kamu dikerjain sama orang, atau misalnya kamu nyontek hasil karya orang, kamu aku-akuin gitu ya. Kemudian kamu dapat lulus gelar sarjana misalnya, tapi 2 tahun kemudian ketahuan bahwa hasil karya kamu ternyata nyontek. Nah, itu bisa gelar sarjana kamu dicabut. Gitu ya. Jadi kayak belum lulus S1 gitu. Itu hukuman terfatal sih. Bisa juga denda, kalau yang punya hasil karya menuntut, bisa juga dipenjara gitu ya. Terus ini contohnya mungkin bisa dilihat contoh bentuk plagiarisme. Nah, ini ada sumber yang ditulis sama Joyce William ya. Joyce William menulis ini, kemudian berbahasa Inggris. Coba diperhatikan. Nah, di depan paragraf ada tulisan The Rise of Industry, di akhirnya Commerce and Trade ya. Ini tulisan aslinya dari Joyce William. Nah, ini bentuk contoh plagiarisme. The Rise of Industry di awal diganti menjadi The Increase of Industry. Cuman diganti satu kata doang. Terus di akhirnya ada Commerce and Trade. Ya, mirip-mirip ya. Tengah-tengahnya juga sama. Ini kenapa plagiarisme? Yang pertama, dia tidak memparafrase keseluruhan. Terus yang kedua, ingat dia tidak mencantumkan sumbernya. Si Joyce William-nya nggak ditulis namanya di sini. Sama tahunnya juga nggak ada. Nah, ini masuk ke dalam tindakan plagiarisme. Gitu. Nah, ini contoh parafrase yang baik. Jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri, namun tidak merubah makna yang dimaksud. Gitu. Jadi tulisannya bisa lebih panjang atau lebih pendek dari sumber aslinya, nggak masalah. Yang terpenting adalah kita mencantumkan nama penulisnya nih di sini. Ya, nama penulisnya ada si William ini, gitu. Ya, dan tahunnya. Kayak gitu. Ini juga contoh parafrase yang baik. Nah, ada pengecualian kalau kamu tidak perlu parafrase itu seperti apa? Contohnya adalah pengetahuan umum. Kayak Presiden Soekarno adalah presiden yang pertama. Nah, ini kan semua orang sudah tahu ya. Ya kan? Jadi nggak usah lagi dicari sumbernya menurut Undang-Undang Dasar, nggak usah gitu ya, karena semua orang sudah tahu. Atau misalnya informasi tentang matahari terbit dari sebelah timur. Nah, itu kan pengetahuan umum. Jadi itu tidak perlu ditulis sumber. Atau misalnya kamu membaca koran atau media berita online, lalu ada interpretasi dari si wartawannya. Menurut Direktur Jenderal Pengolahan, lalala. Nah, ini juga boleh dikutip secara langsung, gitu ya. Tapi tetap mencantumkan sumbernya dari majalah apa, dari koran apa, dari website apa. Ini perlu dicantumin. Gitu. Terus kalau buku yang sudah dirujuk oleh banyak orang atau diterbitkan minimal berapa tahun terakhir tuh, ya 75 tahun terakhir. Cuman kayaknya sih zaman sekarang itu sudah tidak boleh dipakai kecuali untuk rumus-rumus kayak rumus segitiga dari dulu kan setengah alas kali tinggi. Ya kan, nggak berubah-berubah. Nah, itu ya udah masih boleh dipakai gitu. Tapi kalau misalnya nyari jurnal segala macam, buku-buku teks itu maksimal sekali 10 tahun terakhir ya. Kayak gitu. Ya. Contohnya seperti itu, teman-teman. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan plagiarisme dan parafrase? Jadi, skill yang perlu dikuasai sama mahasiswa di sesi ini adalah kita bisa belajar bagaimana cara menulis parafrase dengan baik. Maka saya beri tugas untuk latihan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas ya. Hasil tulisannya teman-teman ini masih termasuk plagiarisme atau belum? Atau tidak gitu. Atau sudah parafrasenya sudah baik. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah lewat 8 menit saya. Tolong dijawab, ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak, speakernya diaktifin. Tidak ada. Tidak, Bu. Cukup. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Cukup. Tapi paham ya?
Insya Allah. Bu. Oke, nanti sambil tunggu tugasnya, saya akan berikan penjelasannya ke PJ. Kalau tidak ada, kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga yang didapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Yuk.